saya dari kelompok 8 akan menerangkan jenis-jenis dari hak kebendaan. Jenis-jenis hak kebendaan ini termasuk dalam pelajaran hukum perdata. Sebelum kita memahami jenis-jenis hak kebendaan, kita harus mengetahui apa maksud dari hak kebendaan itu sendiri. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Kebendaan terbagi dua, yaitu barang yang bergerak dan tak bergerak. Perbedaan ini disebutkan dalam BW dalam pasal 504 dan dijelaskan dalam pasal-pasal 506 sampai pasal 518. Ada beberapa pembagian dalam jenis-jenis hak kebendaan. Seharusnya hak kebendaan terbagi menjadi banyak macam. Tapi di sini saya akan menjelaskan 7 dari hak-hak kebendaan. Pertama adalah ada hak bezit, kedua adalah hak eigendom, ketiga adalah hak milik, keempat ada hak pakai, kelima ada hak sewa, keenam ada hak memungut hasil, dan ketujuh adalah hak yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu jenis hak kebendaan adalah hak bezit. Pengertian bezit atau kedudukan berkuasa terdapat dalam pasal 529 KUHP, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. BW yang menentukan barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap ia sebagai pemiliknya. Jadi, beziter dari benda bergerak adalah eigenar dari benda bergerak itu. Tidak demikian halnya dengan benda tak bergerak. Barang siapa yang menguasai benda tak bergerak tidak bisa dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu. Dan selanjutnya ada hak eigendom. Hak eigendom adalah salah satu hak atas tanah yang berlaku sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Sesuai dengan ketentuan konferensi pasal 1, hak tersebut dikonferensi menjadi hak milik kecuali pemegang hak eigendom tersebut tidak memenuhi syarat. Menurut pasal 2, ketentuan-ketentuan konferensi Undang-Undang Pokok Agraria, hak eigendom ini sejak mulai berlakunya undang-undang itu pada tanggal 24 September 1960 menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 dengan syarat tertera dalam pasal 21 bahwa harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, untuk penjelasan dari saya hanya cukup sampai di sini. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya, Saudara Doli dan saudari Triana Deswita. Baik, materi selanjutnya adalah hak milik. Hak milik adalah konstruksi dalam ilmu ekonomi untuk menentukan bagaimana suatu sumber daya atau barang ekonomi digunakan dan dimiliki. Sumber daya dapat dimiliki oleh individu, asosiasi, kolektif, atau pemerintah. Hak milik dapat dilihat sebagai atribut barang ekonomi. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak pakai. Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU PA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Di lingkungan hukum adat, hak ini berada pada seseorang yang meminjam barang untuk dipakai. Di lingkungan Burgerlich Wetboek, hak ini dapat diadakan dengan dua cara. Satu, secara mengadakan hak pakai, yaitu hak perbendaan dengan mempergunakan pasal-pasal 818 sampai 829 BW. Secara membentuk perjanjian pinjam-meminjam atau bargaining dengan mempergunakan pasal-pasal 1740 sampai 1743 BW. Hak sewa. Hak sewa sama halnya dengan hak pakai dalam hal meminjam barang, dengan perbedaan bahwa dalam hal sewa si pemakai barang harus atau membayar sewa berupa uang atau barang, misalnya dengan hasil bumi atau barang makanan dalam lingkungan
hukum adat. Isi hak sewa ini tergantung pada adat kebiasaan setempat. Di lingkungan Burgerlich Wetboek, hal ini diatur dalam pasal 1548 sampai 1587 BW. Secara hukum, peraturan tentang perjanjian sewa-menyewa tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum atau KUH Perdata pasal 1548. Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Triana Deswita. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dodi Barunding. Materi selanjutnya ialah tentang hak memungut hasil. Penjelasannya, hak memungut hasil ialah hak untuk memungut hasil dari benda orang lain seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan kewajiban bahwa dirinya harus menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Hal ini diatur dalam pasal 756 BW. Kewajiban dari pemegang hak memungut hasil tentunya telah diatur juga di dalam BW pada pasal 786 sampai dengan pasal 806. Nah, untuk hak memungut hasil sendiri dapat hapus apabila yang pertama meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut. Selanjutnya habisnya waktu yang diberikan untuk hak tersebut, dan yang terakhir tentang percampuran. Percampuran di sini maksudnya tadinya mempunyai hak memungut hasil namun berubah menjadi hak milik. Nah, hal ini diatur dalam KUH Per pasal 807. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak-hak yang diatur dalam UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Untuk pasal 1 dijelaskan di sana tentang hak egendom atas tanah, yaitu baik hak egendom bagi pemerintah negara asing ataupun warga negara asing. Pada pasal 1 di sana terletak atau dijelaskan ada 6 ayat tentang hak egendom. Pada pasal yang kedua yaitu hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksudkan pada pasal 20 ayat 1. Nah, pada pasal 20 ayat 1 dijelaskan beberapa hak yang antara lain ada hak agraris egendom, milik, yayasan, atau hak usaha atas bekas tanah partikuler dan nama hak lainnya yang diatur oleh pemerintah agraria. Untuk pasal 3 dijelaskanlah tentang hak erpak, yaitu hak yang diberikan ke perkebunan besar ataupun petani kecil. Nah, selanjutnya di pasal 4 di sana dijelaskan tentang pemegang konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Nah, begitu pula di pasal kedua dan ketiganya masih menjelaskan tentang pemegang konsensi dan sewa. Pada pasal 5 dijelaskan tentang hak opstal dan hak erpak untuk perumahan yang pada mulanya berlaku undang-undang ini setelah ditetapkannya pada pasal 35 ayat 1. Selanjutnya di pasal yang ke-6 terletak dijelaskanlah tentang hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Nah, salah satu dari hak yang tertera pada pasal 41 ayat 1 itu seperti hak genggam, bauntui, anggadu, bengkok, lungguh, dan hak lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada pasal 7. Pada pasal 7 dijelaskan tentang hak gogolon, yaitu pakulen atau anggan yang bersifat yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini. Nah, hak gogolon, pakulen atau sanggan ini tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut. Nah, pada pasal 8 dijelaskan tentang hak guna bangunan seperti yang dijelaskan tadi pada pasal 1 ayat 3 dan 4 dan pasal 2 ayat 2. Yang pasal 9, pasal terakhir, di sini dikatakan bahwa hal-hal yang perlu untuk
menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.